Kalau menurut Bundi gimana terkait hal ini? Jadi menimbulkan kesadaran tanpa harus memberikan reward. Memang ini mungkin terkait lagi dengan value masing-masing keluarga mungkin ya. Justru dengan dia bisa bilang iya Bundi itu strict parent. Oh, berarti jujur gitu ya. Berarti dia tuh bisa terbuka sama saya. Ya semakin nanti kamu dewasa, banyak hal-hal yang harus kamu lakukan tanpa dapat apa-apa. Kita pengen anak kita itu punya kesadaran sendiri, sehingga melakukan sesuatu apapun nggak dapat reward juga ngelakuin, gitu loh. Iya. Tapi kalau dengan seperti ini, apakah ada kemungkinan, misalnya kayak tadi, oh ya aku lagi nggak mau screen time, jadi aku nggak perlu ngerjain yang ini gitu loh. Iya. Ada nggak tahu, mungkin secara ilmu psikologi gitu ya, apakah orang bisa jadi seperti itu nggak sih, karena selalu ada reward dan punishment atau konsekuensi tuh, ada nggak arah ke situ tuh, jadi kesadarannya jadi hilang gitu loh. Kesadaran dalam arti ya udah, bahasa gini, aku nggak mau baik sama dia karena kan nggak ada rewardnya, kayak gitu misalnya. Itu akan ada nggak dampak ke situ tuh, ada nggak? Saya yakin pasti ada. Nah, dan MOU ini kan dibuat tidak serta-merta kita kasih. Tapi kan ini selalu diiringi dengan pendampingan kita. Gitu. Jadi dan ini pun menurut kami karena ini berlangsungnya sudah cukup lama gitu ya. Ini kan selalu kita evaluasi. Nah, ini juga seiring dengan tugas perkembangan dia gitu kan, di usia dia sekarang gitu. Nah, saat ini kami masih ingin membiasakan dia untuk ya melakukan ini gitu, walaupun dengan reward nih gitu. Dan kami menurut kami nanti seiring dengan perkembangan usia dia akan dilepas lagi nih yang tadinya dengan reward akhirnya tidak ada reward gitu. Menjadi kan. Jadi kewajiban. Gitu loh. Jadi dan mungkin kita akan jelaskan lagi bahwa ya semakin nanti kamu dewasa, banyak hal-hal yang harus kamu lakukan tanpa dapat apa-apa gitu, memang harus dilakukan. Nah, gitu tapi sudah kan. terbiasa. Gitu. Nah, makanya ketika kita bikin MOU ini dan sebelum ini ditandatangan, ini kita bahas bersama biasanya. Gitu. Jadi kalian namanya juga MOU ya. Iya, gitu. Bersama. Jadi dibahas bersama gitu bahwa per poin gitu, benar-benar per poin. Jadi ini setuju gitu ya. Terus ini kan ada sebenarnya melalui juga dia nego-nego gitu loh. Ya kayaknya kebanyakan deh atau apa gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya emang itu strict banget dari kita, nggak bisa. Ini memang udah tugas kamu misalnya gitu ya. Jadi ada di situ tuh sebenarnya bargainingnya tuh di awal ketika kita mau tanda tangan ini gitu loh. Artinya peraturannya coba kesepakatannya dibikin dulu, terus misalnya tidak sepakat akan terjadi negosiasi. Iya, betul. Nah, tapi keputusan akhir tetap di tangan orang tua. Betul. Oh, gitu. Oke. Ini ada juga kok yang kita oke deh, dikurangin deh, kayak misalnya murojaahnya yang harusnya 3 makro. Banyak amat dia bilang gitu kan. Ya kita mikirnya ya toh ini liburan ya, maksudnya 2 makro itu kan kita aja susah gitu ya kan. Jadi ya oke deh, maksudnya kan kita hanya pembiasaan, bukan ujian kayak di sekolah gitu ya. Maksudnya dia juga harus bisa merasakan bahwa oke deh, murojaah segimana sih yang aku nyaman gitu. Nah, akhirnya kan bahwa nanti kita berharapnya murojaah 2 makro sehari itu sudah terbiasa, tidak seberat itu lagi gitu. Aku dulu pernah dengar dari pakar parenting juga ya. Pakar parenting menyampaikan kayak gini. Kita tuh harus membentuk budaya anak kita gitu. Artinya itu dimulai dari kebiasaan sehingga dari arahan ya maksud perintah gitu ya. Sehingga menjadi habit. Betul. Karena disuruh terus sehingga habit ini menjadi budaya buat sekali. dia gitu. Betul sekali. Nah, artinya sampai terbentuklah itu budaya. Tapi memang waktu itu pakar parenting tersebut tidak menyampaikan terkait reward gitu ya. Tidak ada reward di situ. Cuma memang membentuk habit tuh seperti itu. Nah, saya mencoba untuk anak saya seperti ada habit yang dibiasakan sehingga harapannya dia terbiasa dengan itu. Ada sih yang memang akhirnya dia ngelakuin
tanpa disuruh, padahal di umurnya masih muda, masih kecil ya gitu ya. Itu akhirnya terbentuk. Tapi ada juga beberapa yang tidak gitu ya. Iya. Nah memang ini menjadi ya PR orang tua lah ya untuk mendidik anak-anak gitu. Betul. Dan memang jadi PR juga ketika lingkungannya itu mungkin dalam arti bukan mungkin seperti tidak mensupport itu, kayak misalnya di rumah lah, rumah itu kan nyaman, kalau orang tua lagi nggak ada ya nggak usah ngelakuin deh gitu kan. Tapi kalau di pesantren kan mau nggak mau harus ngelakuin karena kan dipantau terus gitu kan. Nah cuman balik lagi yang tadi itu pertanyaan, ketika ada satu waktu itu ya termasuk pakar parenting juga menyampaikan adalah ketika di pesantren kebayang nggak anak-anak kita disiplin, tapi ketika pulang ke rumah itu bablas semua kedisiplinannya. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran yang dimunculkan. Nah pertanyaannya, pernah nggak mencoba untuk membicarakan bahwa misal contohnya gini ya, contoh murojaah itu ketika dilakukan tapi murojaah itu dilakukan tapi tidak perlu mendapatkan reward. Kenapa? Rewardnya dari Allah langsung. Karena apa? Karena bla 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 gitulah. Itu kadang-kadang kita kan yang lebih paham ya bagaimana menyampaikan kepada anak. Tapi memang harus ada hal yang logik ataupun yang masuk akal kepada anak kita gitu, sesuai dengan umurnya gitu. Kalau menurut Bundi gimana terkait hal ini? Jadi menimbulkan kesadaran tanpa harus memberikan reward. Tapi memang jadi ekstranya adalah kita harus mencoba untuk menimbulkan atau memunculkan kesadaran itu. Ya, sebenarnya gini, kalau kita sih, memang ini mungkin terkait lagi dengan value masing-masing keluarga mungkin ya, bahwa kalau misalnya contohnya murojaah, ya kita juga nggak bisa memaksa dia untuk maksudnya gimana? Menjadikan murojaah itu sesuatu yang tanpa reward gitu, karena kami pun merasa bahwa kami juga nggak sanggup gitu ya, berat gitu kan gitu loh. Kalau misalnya ditanya apakah ada nanti kepikiran nggak bahwa suatu saat akan memberikan insight ke dia bahwa murojaah ini rewardnya langsung dari Allah gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin tidak saat ini gitu. Karena mungkin dari kondisi kami sekarang juga yang mungkin masih belum mampu mendampingi dia untuk paham. Iya kan, untuk melakukan pembiasaan itu gitu loh. Jadi tergantung jadi memang sekarang, kondisi masing-masing di rumah tangga ya. Iya gitu. Nah, kenapa kami menyekolahkannya di SD dengan tahfiz ini? Karena kami merasa juga kami nggak sanggup kalau sebagai orang tua untuk mengajarinya gitu kan. Kita cuman bisa, ya itulah yang bisa kita lakukan adalah menjaga supaya di rumah tetap walaupun sementara ini mungkin masih dengan reward gitu loh, karena kan mungkin sekali lagi ya anak kita membesarkan manusia gitu kan, yang beda-beda juga, beda dengan kita juga, yang mereka juga berkembang. Mungkin one day ya kita akan sampai di situ mungkin ketika kita pun orang tua sebagai pribadi sudah ikut berkembang juga dengan dia gitu. Jadi bahasanya tuh harus sadar diri juga ketika kita menjadi contoh ya buat anak kita gitu ya. Maksudnya ketika kita minta kamu murojaah deh gitu, tapi di satu sisi dia ngeliat kita, ya orang tuaku aja nggak pernah murojaah ya misalnya gitu. Ataupun misalnya kalau anak laki-laki kan nak sholat di masjid gitu ya, karena pahalanya besar buat kita, apalagi kita wajib loh yang laki-laki gitu misalnya. Loh, dia ngeliat ayahnya, tapi ayahku nggak pernah sholat di masjid kayaknya gitu ya. Ini jadi PR juga jadinya ya gitu ya. Nah, Bundi pernah merasa nggak gini? Kita tuh kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, kita tuh kan harus jadi orang tua yang asik juga ya, fun, asik sama untuk anak kita, karena biar anak kita tuh dekat sama kita gitu. Karena aku pernah dengar juga cerita dari pakar parenting juga bahwa ketika kita terlalu disiplin ketat gitu ya, dua-duanya apalagi nih ya, gitu, jadi membuat anak tuh ngerasa aduh nggak asik banget ya orang tua gue nih gitu ya, karena penuh dengan disiplin, baru datang aja ditanya udah ngerjain ini nggak gitu kan, kamu syarat lo nanti kamu nggak dapat screen time lo gitu kan. Nah ini ada dilema nggak ketika nanti takutnya anak menjadi nggak dekat sama kita secara komprehensif ya, maksudnya ada beberapa hal yang aduh nggak usah cerita sama bunda deh nanti gini gitu. Karena ada dilema kayak gitu nggak antara fun, jadi orang tua fun dan asik, atau dilema antara itu dengan
orang tua yang kelihatan di anak tuh matanya, aduh, peraturan semua tuh kalau ketemu orang tua gue gitu misalnya. Ada nggak? Saya tuh pernah nanya sama dia, Bundi ini strict parent nggak? Terus dia bilang iya katanya gitu. Kan anak-anak zaman sekarang bilangnya strict parent ya kalau yang serba aturan gitu kan. Tapi yang saya lihat ketika dia ngomong itu tuh apa ya, mungkin memang iya, tapi maksudnya bukan dalam konteks Bundi itu menyebalkan atau apa, tapi justru dengan dia bisa bilang iya Bundi itu strict parent. Oh, berarti jujur gitu ya. Berarti dia tuh bisa terbuka sama saya gitu kan, bahwa kita sedekat itu sampai dia bisa bilang begitu di depan saya gitu loh. Dan kalau misalnya dilema pasti ada, apalagi sering ditinggal-tinggal suami, jadi saya juga harus gimana ya memposisikan diri dengan dua peran gitu loh kan. Jadi saya tuh sampai nanya ke psikolog atau ke ustadz gitu ya, ketika kalau lagi kajian atau apa, gimana sih memposisikan saya nih susah gitu loh. Di satu sisi saya tuh pengen, ya kalau ibu itu kan nurturing gitu ya, dia pengennya sayang-sayang anak gitu kan, manjain anak gitu loh, sayang-sayang aja gitu loh. Tapi di satu sisi saya juga gak mau dia kebablasan, karena gak ada nih yang untuk ngatur disiplinnya gitu gitu. Si peran maskulinnya nih gak ada gitu kan. Makanya saya butuh tools ini gitu. Dan satu lagi mungkin dari aplikasi, mungkin di postingan MOU itu saya juga ada lampirkan gitu kan. Itu aplikasi apa Bun? Itu? Aplikasi Family Link itu untuk mengatur gadget anak. Oh ada ya? Iya. iOS ada itu? Ada. Oh oke. Jadi harus diinstal di 2 device, jadi di anaknya sama di kita. Jadi nanti kalau di anak, menarik. Nanti pilihannya itu ini untuk device anak, terus yang orang tua device orang tua gitu kan. Nah, jadi kita bisa pantau dari situ. Kita bisa hidup dan matikan dari HP kita. Nah, jadi kalau misalnya menarik. Dari panggilnya, ada mandi, terus enggak juga matiin aja dari HP kita gitu. Ke iPad bisa juga? Saya kurang tahu ya. Karena kalau selama ini kan Adam gambar dari iPad gitu kan. Kadang-kadang memang maminya tuh suka nadanya bertingkat-tingkat kan. Jadi dari yang soft spoken gitu kan. Terus belum mandi juga. Padahal kan lihatnya dari CCTV tuh. Nah, udah batasnya ya. Oke, habis ini mandi ya. Oke, mami. Cuman mami masih sambil gambar gitu kan. Dam. Iya. Ini bentar dulu belum di-save. Terus 5 menit kemudian masih gambar. Ada. Gitu saya. Enggak lah, dia enggak teriak-teriak sih sebenarnya. Cuman maksudnya oke juga kalau kita langsung matikan ya. Jadi kayak seret gitu. Itu kemati atau nggak berfungsi atau gimana tuh? Iya. Nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses? Nggak bisa nyala, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa masuk. Oh, ya akses yang dia tuju? Nggak bisa masuk ke HP-nya itu. Maksudnya? Jadi sama sekali nggak bisa akses. Maksudnya dia ketutup, maksudnya mati gitu? Jadi cuman ya nyala aja layarnya, nggak bisa dimain gitu. Kayak nggak berfungsi. Paling cuman bisa kalau nggak salah telepon emergency ya. Telepon emergency doang. Oke dong. Oke gitu. Banget. Kalau sekarang itu udah amat sangat jarang, kayaknya udah hampir nggak pernah kalau seusia ini. Maksudnya memenuhi. Karena dengan aplikasi itu kita juga bisa mengatur kita bukanya berapa jam. Jadi misalnya, jadi dia. Sesuai ya. Jadi udah mandi udah apa? Bun, bukain HP. Nah, aku akan bukain langsung 1,5 jam. Nanti setelah 1,5 jam ya udah mati juga gitu. Nih ya, karena kan kadang-kadang nih, misalnya Adam nih, bukan tadi udah main? Enggak, baru 15 menit. Iya, gitu. Karena gitu. Mana 15 menit kamu bukannya dari tadi? Kan tadi aku kan siap-siap dulu segala macam. Hah? Emang iya ya? Kamu jangan gitu ya, abi cek di CCTV. Enggak, ada aja di situ. Oke juga tuh, boleh tuh buat orang tua ya. Apa namanya tadi? Family Link. Family Link ya. Di iOS juga ada. Di iOS ada juga ya.